Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama yaitu kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Kita paham Imam Ahmad bin Hambal salah satu ulama besar, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ketika memiliki sebuah semangat yang luar biasa menghafalkan hadis, maka beliau meminta kepada Allah dan berdoa melangitkan harapan. Ya Allah, berikanlah kepadaku waktu yang longgar untuk menghafalkan hadis. Maka beberapa tahun kemudian Allah pun memberikan kepada Imam Ahmad persis dengan apa yang dia minta. Beliau mendapatkan kelonggaran waktu untuk menghafalkan hadis. Tetapi pada saat itu beliau berada di dalam jeruji besi ketika dijebloskan ke penjara terkena fitnah. Maka Imam Ahmad itu mengatakan, aku berdoa meminta dimudahkan untuk menghafalkan hadis, tetapi aku lupa meminta afiah. Maka Allah memberikan kepadaku kebaikan sesuai dengan apa yang aku minta, yaitu dimudahkan untuk menghafalkan hadis, tetapi itu pun tidak selamat dari musibah ketika aku lupa meminta afiat. Aku diberikan waktu menghafalkan hadis, tapi itu harus dibalik jeruji besi. Cobalah ketika waktu itu meminta afiat. Yang kedua, ada seorang wanita ketika tawaf. Ketika wanita itu tawaf, maka dia berdoa dan tidak ada permintaan doanya pada saat itu, kecuali permintaannya itu adalah bagaimana beliau diberikan oleh Allah rezeki 300.000 rial secara cash dari Allah. Atini salasumi'ati riyalin halan wala nakdan. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki 300.000 rial. Setiap putaran ketika tawaf selalu fokus meminta itu kepada Allah. Tidak lama setelah itu 1-2 tahun beliau pun mendapatkan uang itu. Beliau mendapatkan 300.000 rial secara cash beliau dapatkan. Tapi itu beliau dapatkan sebagai kompensasi atas pembunuhan yang menimpa kepada putranya. Lalu keluarga pembunuh itu harus membayarkan denda kepada keluarga yang terbunuh dengan membayarkan sekitar 300.000 rial yang harus dibayarkan cash kepada keluarga terbunuh. Dia mendapatkan apa yang dia minta, tetapi tidak selamat putranya dari pembunuhan dan tidak selamatnya dia dari musibah. Dua kisah nyata itu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya hajat kehidupan kita itu meminta afiah. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada kita yang paling baik kecuali pemberian itu adalah keimanan dan Allah memberikan kepada afiah. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada pemberian yang terbaik yang Allah berikan setelah manusia diberikan keimanan kecuali ketika mereka diberikan afiah. Inilah yang menjadikan kita setiap kita meminta kebaikan dunia, ketika kita meminta kebaikan akhirat, jangan lupa untuk meminta afiat supaya kita diberikan tenang, lapang, kita diberikan keamanan dari rasa ketakutan, terselamatkannya kita dari berbagai macam mata musibah yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya bisa menimpa kepada kita. Kadang-kadang ada seorang suami atau seorang istri berdoa, ya Allah berikanlah pahala kesabaranku. Maka Allah memberikan kepadanya suami yang menguji dia. Dia mendapatkan pahala kesabaran, tapi ujiannya bernama suami. Terkadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku bersandar hanya kepadamu saja. Tapi kita lupa meminta afiat. Akhirnya kita mendapatkan teman-teman mengkhianati kita, teman yang kita percaya ternyata meninggalkan kita di belakang. Memang betul pelajarannya adalah supaya kita hanya bersandar kepada Allah. Tapi melewati perjalanan ketika kita dikhianati sama orang yang dekat dengan kita itu berat. Ada seorang wanita yang mungkin saja berdoa, ya Allah dekatkanlah aku ke surga. Tapi dia lupa meminta afiat kepada Allah. Allah memberikan kepadanya ujian, putrinya meninggal dunia ketika masih belia. Dekat dengan surga. Karena orang tua yang kehilangan anak, kalau dia ridho tidak ada tempatnya kecuali adalah surga. Memang betul didekatkan dengan surga. Tapi melewati hidup ketika harus menanggung memori dan ingatan kehilangan seorang putri itu tidak ringan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa bahwasanya kita ini harus memberikan dan kita ini harus melangitkan harapan supaya kita mendapatkan afiat di dalam setiap keseharian kita.
Makanya maaf ya, bisa jadi kalau ibu-ibu ketika mendapati suamiku adalah ujianku, mungkin ibu meminta surga tapi lupa meminta afiat. Dan bisa jadi ketika suami mengatakan, ya Allah saya itu ingin ke surga, tapi akhirnya lupa untuk meminta afiat, jadilah istrinya memberikan jalan surga kepadanya tiap hari. Ketika dia harus menahan rasa dan harus menahan sesuatu ketika menjumpai istrinya. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah setiap waktunya. Tidak ada permintaan apapun dari permintaan dunia dan permintaan akhirat. Sertakan pula meminta afiat. Makanya kalau nanti minta surga, sertakan pula Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Masya Allah ya. Jadi setiap doa itu memiliki makna yang sangat indah. Cuma terkadang kita terlalu bodoh untuk tidak mau mengungkap setiap sisi doa yang begitu indah untuk kita butuhkan di dalam memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat setelah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kesyukuran kita sangatlah besar kepada Allah. Apapun yang kita peroleh dan apapun yang kita dapatkan hari ini, walaupun terkadang kita merasa berat untuk memaknai apa yang Allah sudah berikan, tapi kita harus sadar apapun yang kita dapatkan adalah impian banyak orang ketika melihat kita dari kejauhan. Semoga Allah menuntun kita supaya kita bisa memberikan makna pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau karunia itu sudah memiliki makna, maka perkara kecil pun sudah menjadi alasan bagi kita bersyukur kepada Allah setiap waktunya tanpa kita kehabisan alasan bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman hanya melihat semut saja sudah bisa membuatnya bersyukur. Dan syukurnya Nabi Sulaiman ketika beliau bersyukur mendengar percakapan semut menjadi sebuah contoh ideal dan role model kesyukuran yang Allah langitkan. Dan kita baca kisah nyata itu sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran. Allah itu takjub sama mereka yang khusyuk di dalam sholat. Tapi Allah juga takjub kepada mereka yang pandai berterima kasih kepada Allah dalam setiap karunia yang Allah berikan kepada mereka. Semoga kita senantiasa pandai berterima kasih kepada Allah dalam setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada takaran yang salah dan tidak ada takaran yang keliru, sebagaimana tidak ada takdir yang buruk apapun yang menimpa pada kita kecuali kita yang salah membaca takdir. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga Baitus Syakirin, kita pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi. Materi kita, ini melek antum. Ini. Kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang sebuah tema yang akan kita berikan judul Melangitkan Ramadan. Dan kita meramadankan hati kita. Kita akan membahas Ramadan dari sisi tema yang mungkin selama ini jarang kita bahas. Dan semoga pembahasan kita sebagai sebuah reminder dan sebagai sebuah alarm untuk mengingatkan kita kembali, terutama saya, bagaimana kita memaknai Ramadan kita. Tapi sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu mukadimahnya. Tentunya kita sepakat bahwasanya Ramadan itu keutamanya besar. Membicarakan Ramadan sebagaimana kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Membicarakan Ramadan itu kayak kita membicarakan Nabi Muhammad di antara para nabi, dan membicarakan Ramadan sebagaimana kita melihat matahari di antara bintang-bintang yang berpijar. Ketika matahari sudah bersinar, semua pijar bintang itu tenggelam dengan keindahan sinar mentari ketika menghangatkan bumi. Itulah yang kita sebut dengan Ramadan. Ketika Ramadan itu merupakan perkara besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata, maka Ramadan itu merupakan sebuah waktu yang menjadikan setiap ketaatan yang kita lakukan itu menjadi bernilai lebih besar dibandingkan ketaatan yang kita lakukan di luar waktu Ramadan. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu,
rotasi waktu 24 jam itu semuanya tidak sama. Makanya ketika kita melakukan ketaatan pada satu hari, maka sangat dipengaruhi jam berapa kita melakukan ketaatan itu. Kalau kita berzikir jam 3 subuh tentunya tidak sama dengan kita zikir jam 10 siang. Dan kita berzikir jam 3:30 tidak sama ketika kita berzikir 1:30. Kenapa berbeda? Karena waktu mempengaruhi keutamaan ibadah yang kita kerjakan. Banyak nggak orang pacaran kalau di bulan Ramadan itu sungkan? Sungkan. Yuk ketemuan. Ramadan ketemuan. Nah terus kapan? Habis tarawih. Nah itu dia. Loh mana dia ini? Maka itu Ramadan. Makanya saya sering menyampaikan kan televisi saja. Oh itu dia. Televisi saja kalau di bulan Ramadan tampaknya kalau televisi di bulan Ramadan itu tampaknya pegawainya itu semuanya kayak anak pesantren. Sinetronnya yang asalnya sinetron yang nggak jelas. Anak cinta SMP, ganteng-ganteng serigala. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, coba lihat sinetronnya. Para pencari Tuhan, mozaik keimanan, getaran surga, resonansi takwa. Masya Allah. Ngalahin anak pesantren. Kenapa semacam itu? Karena memang kerasa banget bagaimana surga itu mendarat pada kehidupan manusia di bulan Ramadan. Makanya perkataan dari Imam Ibnu Qayyim bagus. Kamu tidak pernah mencium baunya. Kamu tidak pernah mampu mencium bau wanginya surga dalam kehidupan di dunia. Kecuali kamu akan mencium bau wanginya itu di bulan Ramadan. Makanya tidak mengherankan kan para sahabat itu ketika mereka mencium bau wanginya Ramadan itu mereka sampai mencium bau wanginya Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Makanya mereka tidak pernah meminta dipanjangkan umur kecuali dipanjangkan umur untuk sampai di bulan Ramadan. Dipanjangkan umur itu kenikmatan, tapi dipanjangkan umur sampai di bulan Ramadan itu karunia dan anugerah. Makanya doanya para ulama itu setidaknya ada 2 riwayat. Saya lebih condong kepada riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tapi saya tidak mengambil riwayat ini. Saya mengambil riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua datang dari Yahya bin Katsir dalam kitab Hilyatul Auliya. Disampaikan riwayat yang kedua itu apa? Indah betul. Dan saya tidak tahu apakah Bapak Ibu hafal atau tidak. Saya tidak mau jawab. Saya khawatir jawabannya mengecewakan saya. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maka sesungguhnya mereka berdoa, salimni ila Ramadan, selamatkanlah aku sampai di bulan Ramadan, hantarkanlah Ramadan kepada diriku dan jadikanlah amalku semuanya diterima di bulan Ramadan. Para sahabat tahu tidak keutamaan bulan Dzulhijjah? Tahu. Tapi mereka tidak pernah meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan Dzulhijjah. Para sahabat tahu enggak keutamaan bulan Muharram? Tahu. Tapi mereka tidak meminta dipanjangkan umurnya di bulan Muharram. Tapi para sahabat itu meminta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai di bulan Ramadan. Dan itu pun sangat tercium kuat baunya oleh mereka dalam paru-paru keimanan yang mereka miliki. Itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan untuk merujuk kepada satu arti. Ramadan itu bukan biasa. Makanya maaf Bapak dan Ibu, Ramadan itu menjadikan amal yang biasa menjadi amalan favorit. Semua amal ibadah itu dicintai oleh Allah, tapi tidak semua amal ibadah itu difavoritkan oleh Allah. Saya ulang kembali lagi. Semua ibadah itu dicintai oleh Allah. Karena pengertian ibadah itu apa? Ismun jami'un lima yuhibbuhullah. Yang dinamakan ibadah itu segala sesuatu pada perintah yang Allah cintai. Makanya ketika Allah cintai, namanya ibadah. Tapi ingat, tidak setiap ibadah itu difavoritkan oleh Allah. Dan Ramadan mengubah amalan yang Allah cintai menjadi amalan yang difavoritkan oleh Allah.
Sambilkan sebuah analogi. Ibu tahu, bapak tahu berapa jumlah surat di dalam Al-Quran? 114 surat. Apakah setiap surat itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah? Jawabannya enggak. Makanya Allah berfirman, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Satu ayat yang kami hapus, kami datangkan ayat yang lebih utama atau ayat yang sepadan. Artinya, setiap surat dan setiap ayat itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Makanya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran lebih utama daripada surat Al-Maidah. Makanya kalau ibu dan bapak tanya sama saya, kalau saya ingin menghafalkan Quran, mulainya dari mana Ustadz? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya Nabi dulu dalam riwayat yang sahih, kalau ada jenazah 3 orang, 4 orang meninggal dan hanya bisa menggalikan satu lubang karena habis perang tidak bisa satu persatu satu lubang kalau dihuni 3 orang sebelum dimasukkan, selalu Nabi tanya, mana yang hafal surat Al-Baqarah? Yang ini ya Rasulullah, yang ini dimasukkan lebih dulu sebagai penghormatan. Mungkin kalau ibu dan bapak yang meninggal, saya tanya, mana yang hafal surat Al-Baqarah? Tidak ada Ustadz. Nah, itu yang saya bingung. Itu yang artinya surat Al-Baqarah, Ali Imran itu memiliki kedudukan yang istimewa. Al-Mulk, Al-Kahfi, sebagian ulama mengatakan surat Yasin. Walaupun saya tidak mengambil pendapat itu, tapi tetap saya harus sampaikan. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat-surat yang saya sebutkan itu lebih utama kedudukannya dibandingkan surat-surat yang tidak saya sebutkan. Makanya contohnya antara Al-Ikhlas dengan An-Naba, mana yang paling utama? Al-Ikhlas. Alhamdulillah, Al-Ikhlasnya 4 ayat. Coba yang An-Naba paling utama. Bingung ibu. Makanya itu perumpamaan. Paham di sini? Semua ibadah itu dicintai oleh Allah, tapi tidak semua ibadah itu difavoritkan oleh Allah. Sama, analogi yang lebih gampang lagi pernah saya sampaikan di sini. Saya pernah menyampaikan kan, kalau saya ditanya, Ustadz itu masakan favoritnya apa? Nasi goreng, telur mata sapi setengah matang, plus salmon. Terus ada teriknya, Masya Allah, itu enak itu. Itu makanan sarapan favorit saya. Satu waktu saya pulang dari masjid kompleks saya, pulang ke rumah, buka pintu, krek gitu. Saya mencium bau pecel. Saya tanya dong sama istri saya tercinta, masak apa? Masak pecel. Pecel apa? Pecel Kediri. Pecel Kediri saya suka, tapi bukan makanan favorit saya. Maaf ya kalau ada yang suka favoritnya pecel, kita tidak satu frekuensi. Saya ketika makan senang atau tidak senang? Senang. Tapi lahap? Tidak. Nambah? Enggak. Nambah pi? Enggak. Ketika terima kasihnya biasa atau istimewa? Biasa. Kenapa? Pecel Kediri. MC kita kelihatan dari wajahnya pecel Kediri. Hari berikutnya saya sholat subuh, pulang ke rumah, buka pintu, krek. Saya mencium bau lontong. Saya tanya istri saya, masak apa bu? Lontong. Lontong apa? Lontong sayur. Lontong sayur saya suka, tapi bukan favorit saya. Makanya lahap atau biasa? Biasa. Nambah atau tidak? Enggak. Dan ketika terima kasih pun standar. Jazakillah khair ya. Kemudian saya lanjut ke lantai 2. Tapi hari yang ketiga, saya pulang, buka pintu, krek. Saya mencium bawang merah dan bawang putih beradu di atas wajah. Sreng, terus tiba-tiba salmon, sreng, terus tiba-tiba teri, sering. Terus kemudian ada nasinya. Kira-kira mata saya berbinar atau tidak berbinar? Berbinar. Sini ada nasi goreng nggak sih? Nggak ada ya. Mata saya berbinar. Lahap atau tidak lahap? Lahap. Bahkan ketika istri saya nanya, nambah bi? Saya sudah nambah 4 kali. Dan ketika saya terima kasih kepada istri saya terima kasihnya biasa atau istimewa? Istimewa. Wahai istriku,
Ikan lele, ikan hiu. Enggak gitu. Sorry, saya nggak mau kayak gitu. Saya lebih puitis dari itu. Saya akan berkata, wahai permasyuri hatiku, semesta mungilku, tawanan hatiku. Terima kasih ya, engkau telah melangitkan hatiku dalam sebuah kehangatan nasi goreng ini. Kenapa saya tiba-tiba berubah menjadi puitis? Karena itu makanan favorit saya. Paham di sini? Analogi ini paham nggak? Jangan sampai nanti pulang ditanya, tadi temanya apa? Nasi goreng. Ya, inilah yang disebut dengan amalan favorit. Makanya ada salah satu doa yang sangat indah. Doa yang diucapkan Nabi yang selalu saya juga lazimi hampir tiap hari. Apa doa? Di antara doa yang saya lazimi dari Nabi. Nabi itu meminta 3 cinta. Itu indah betul doa ini. Saya tuh ketika dapat itu langsung tertahan di halaman yang sama sampai beberapa menit. Apa doanya Nabi? Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Aku memohon kepadamu cinta orang yang mencintaimu. Dan aku memohon amalan yang paling engkau cintai, yang engkau favoritkan, yang mudah menjadikan aku mendapatkan cintamu. Ternyata Nabi, kalau kita jadikan spotlight nomor 3, Nabi tidak mengatakan, ya Allah, panjangkan umurku sampai 100 tahun supaya aku bisa mengamalkan semua ibadah yang kau perintahkan. Enggak. Nabi tidak berdoa semacam itu. Tapi Nabi berdoa itu, ya Allah, berikanlah kepadaku amalan yang paling kau cintai, amalan yang engkau favoritkan, supaya aku bisa beramal dengan amalan itu, supaya aku cepat mendapatkan cintamu. Dan amalan Ramadan itu amalan favorit, yang menjadikan setiap valuasi yang kita dapatkan itu menjadi tinggi, dan profit kita ketika bercocok tanam dan berdagang dengan Allah itu cepat mendapatkan rahmat. Karena beramal itu bukan hanya butuh yang keras, tapi beramal itu butuh yang cerdas. Makanya Allah menyampaikan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Emang sama orang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya enggak sama. Makanya kita beramal itu yang cerdas. Saya ambilkan contoh. Kira-kira kalau kita ditanya berapa valuasi Gojek, padahal baru berdiri 1 dekade. Mungkin kalau divaluasi nilainya bisa 1T, 2T, 3T, 4T triliun. Padahal 1 dekade. Kita bandingkan dengan kantor pos tanpa bermaksud apapun, ini hanya untuk membandingkan saja. Kalau kita tanya bahwasannya kantor pos itu berdiri sudah 7 dekade. Kalau dinilai nilai valuasinya kantor pos itu berapa? Mungkin tidak sampai 1 triliun kalau dikurangi dengan aset. Kenapa? Yang satu berdiri 70 tahun tidak sampai 1 triliun nilai valuasinya. Kenapa Gojek itu belum 1 dekade tetapi sudah 1 triliun nilai valuasinya? Ini dibedakan oleh strategi. Ini dibedakan oleh strategi. Makanya itulah yang menjadikan kita pun paham. Menjadi hambanya Allah ketika kita sudah melewati waktu. Dan bisa jadi waktu yang telah kita lewati itu lebih panjang daripada waktu yang tersisa di masa mendatang. Jangan hanya beramal apa adanya, jangan hanya beramal ala kadarnya, tapi kita harus fokus mulai memberikan prioritas dan perhatian kepada amalan favorit. Dan amalan favorit itu adalah Ramadan. Dan Ramadan itu mahal di mata orang yang menghargainya mahal, tapi Ramadan itu murah di depan orang yang tidak pernah mampu menghargai Ramadan. Pernah saya sampaikan kan sebuah analogi sederhana. Kalau saya pulang ke Kudus, lalu saya membongkar lemari bapak saya. Saya menemukan jam. Lalu saya lihat jamnya, ada tulisan 1947. Berarti jam ini 2 tahun dibuat setelah kemerdekaan. Apakah setiap orang yang memberikan harga pada jam saya memberikan harga yang sama? No, enggak. Pasti memberikan harga dengan harga sesuai dengan latar belakang mereka. Ketika jam ini saya ambil, saya bawa keluar ke rumah. Ketemu dengan pemulung,
ketika ketemu dengan pemulung, dia melihat jam ini hanya sekedar rongsokan. Pak, kira-kira jam ini dihargai berapa? Ini mah 10.000 aja Pak. Plus kerupuk yang merah 2 bungkus, kerupuk yang putih 1 bungkus. 10.000. Ketika saya bawa ke tempat security mungkin saya tawarkan, Pak, berapa Pak? Ya saya sungkan Ustadz, kalau Ustadz yang nawarin ya udahlah 50.000. Hanya sebatas 50.000. Saya bawa ke pasar, lalu di situ ada servis jam. Kira-kira servis jam menghargai berapa? Dia paham jam. Tapi dia bukan kolektor dan dia tidak paham vintage. Do you know what I mean? Vintage. Maka dia mungkin menghargainya 100.000. Tapi ketika saya pulang, saya foto jam ini cekrek gitu, saya pasang di IG saya, lalu saya mention kolektor-kolektor jam antik dan orang yang paham tentang vintage dan paham tentang sejarah. Bisa jadi jam ini dihargai 200 juta. Kenapa objeknya sama tapi harganya bisa relatif, tapi harganya itu variatif berbeda? Karena dibedakan kepada siapa yang menawar dan melihat jam itu. Bagi pemulung sekedar rongsokan, bagi seorang security hanya sekedar sungkan, bagi tukang jam hanya sekedar jam antik, tapi bagi seorang kolektor ini histori, dan histori itu tidak ada harganya. Itulah yang menjadikan kita paham. Kita itu melihat Ramadan beda-beda. Ada yang melihatnya sekedar rongsokan. Ada yang melihatnya sekedar sungkan. Ketika yang lain taat, ya saya taat. Hanya sekedar yang lain itu melihatnya hanya sekedar keutamaan besar sedikit. Tapi ada yang melihat Ramadan itu historinya luar biasa. Makanya nanti, maaf ya, ini bukan nanti ibu dan bapak saling untuk mengevaluasi pasangannya. Mas, kamu tuh kelihatannya pemulung di depan Ramadan. Jangan gitu. Tapi kita sesungguhnya menjadikan kita paham harganya itu mahal. Untuk siapa? Untuk mereka yang betul-betul mampu menghargainya dengan harga yang mahal. Karena Ramadan itu mahal. Demi Allah, Ramadan itu mahal. Dan saking mahalnya tidak terdefinisi dengan angka. Makanya maaf. Faman hurrima anil khairi faqad hurrima kullaha. Siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan seakan-akan diharamkan dari semua kebaikan. Dan ini sebuah perenungan untuk saya, untuk ibu dan bapak. Kalau sampai kita tidak khatam di bulan Ramadan, terus di bulan mana lagi kamu akan khatam? Di bulan Ramadan aja tidak khatam, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, kamu tidak khatam. Kalau kamu di bulan Ramadan tidak mampu konsisten taraweh, dan taraweh itu namanya adalah sholat tahajud di bulan Ramadan namanya taraweh, terus di bulan mana kamu akan konsisten tahajud kalau Ramadan aja tidak konsisten untuk taraweh? Makanya Ramadan itu merupakan sebuah acuan dan parameter kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kalau Bapak dan Ibu sudah sedemikian pahamnya tentang keutamaan Ramadan, saya tambahkan sedikit dalam waktu 5 menit sebelum kita bahas apa yang kita kerjakan. Maka sesungguhnya kita pun harus paham, harganya Ramadan itu mahal dengan tabel harga yang tidak terkira harganya. Apa itu tabel harga yang dimiliki Ramadan supaya betul-betul kita bisa menghormati Ramadan ketika kita paham harganya mahal. Karena biasanya kita bisa menghargai sesuatu kalau kita tahu itu barangnya mahal. Saya nih, misalkan saya dikasih hadiah baju ini. Baju ini saya tidak tahu karena bermerek. Ternyata harganya 15 juta. Contoh, ini tidak 15 juta. Karena saya tidak tahu kalau harganya 15 juta, kira-kira saya menghargai baju ini atau biasa aja? Biasa aja. Kena sambal biasa, kena kecap biasa, kena es jeruk biasa. Kenapa? Saya kira hanya sekadar baju biasa kayak Uniqlo, mungkin yang 300-200 ribu. Tapi setelah saya tiba-tiba searching mereknya, Gentong misalkan. Karena ada Gucci, ada Gentong. Misalkan ternyata harganya 15 juta. Kira-kira saya menghargai nggak baju ini? Pasti menghargai. Kalau ada yang kotor, saya bersihkan.
Kalau saya bawa pulang, langsung bawa ke laundry dan saya ngomong, Bu, jangan dicuci pakai tangan, ke laundry aja. Kenapa saya mengistimewakan? Harganya 15 juta. Mengetahui harga bisa menjadikan kita menghargainya. Saya ceritakan dikit, agak sedikit keluar tema ya. Saya tuh dulu pernah makan soto di daerah Lebak Bulus. Ada soto di situ tuh enak banget, soto Betawi. Harganya saat itu sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu 40.000 satu mangkok. Bagi saya mahal saat itu. Sekarang juga mahal. Tapi karena enak, saya ngajak teman saya pada tahun berikutnya ketika punya rezeki, sahabat saya ajak makan di situ. Pas lagi makan, dia nggak tahu kalau harganya itu sudah 45.000, naik 5.000. Makan senang. Gitu. Saya bilang, pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Itu harganya per mangkok 45.000. Per suapnya 500 perak. Nikmatin gitu. Artinya, setelah itu dia makannya pelan-pelan. 500, 1.000, dihitung sama dia. Lucu teman saya. Tapi di situ akhirnya kita mendapati biasanya kalau kita tahu harganya sesuatu maka kita menghargainya. Sama Ramadan itu kita harus tahu tabelnya harganya berapa supaya kita paham dan supaya ketika kita paham nanti kita menghargainya. Saya sampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ada 3 keutamaan karena materi kita agak banyak. Ada 3 harga mahalnya Ramadan. 1, harga mahalnya Ramadan itu merupakan salah satu sedikitnya amal yang mampu menandingi dan mampu melebihi keutamaan orang yang mati syahid. Itu Ramadan. Gimana riwayatnya? Datang dari Tolhah. Ada 2 orang datang dari Yaman bersahabat. Mereka ketika masuk Islam ngikutin jihad. Yang satu meninggal dunia. Yang satu masih hidup 1 tahun setelah yang mati syahid. Maka tidak lama setelah 1 tahun dia pun meninggal dunia di atas tempat tidur karena sakit dan bukan mati syahid. Ini dua-duanya meninggal dunia. Ketika akhirnya Tolhah pada satu malam bermimpi ketemu dengan 2 orang ini, yang ini mati syahid, yang ini mati di atas tempat tidur 1 tahun setelah yang mati syahid. Maka Tolhah menjumpai mereka di depan surga. Dan di dalam surga setiap menitnya ada panggilan. Fulan masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Lah Tolhah ada di belakang 2 orang ini. Dan kita harus paham ya, hakikat orang yang hidup ketika bermimpi tentang orang yang meninggal dunia itu hak dan benar. Sebagaimana tafsir surat Az-Zumar 42 yang nanti dibaca sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Katsir. Maka Tolhah itu di belakang 2 sahabat ini. Ketika Tolhah di belakang 2 sahabat ini, Tolhah menyangka dan berasumsi pasti yang akan dipanggil pertama kali yang mana? Yang mati syahid. Tapi ternyata yang dipanggil pertama kali bukan yang mati syahid. Yang dipanggil pertama kali justru yang meninggal dunia 1 tahun setelah yang mati syahid. Dia masuk ke surga, ditinggikan derajatnya di surga. Dan yang ini masih di depan surga. Terbentang jarak yang lama. Barulah ada panggilan. Fulan. Barulah yang mati syahid dipanggil masuk surga. Dan ketika masuk surga, derajatnya pun di bawah derajat yang meninggal 1 tahun setelahnya. Lah Tolhah kan bingung. Loh, kan ini mati syahid. Harusnya dia dipanggil dulu dan harusnya berada di derajat yang lebih tinggi. Ketika Tolhah tanya, kebangun dari mimpinya, tanya fulan, dan dia bisa jawab. Sampailah pertanyaan itu ke telinga Nabi. Ketika sampai di telinga Nabi, Nabi manggil Tolhah, sini Tolhah, apa yang kamu herankan di dalam mimpimu? Ya Rasulullah, yang satu mati syahid, yang satu tidak mati syahid. Tapi dia hidup lebih panjang 1 tahun. Kenapa dia dulu yang masuk surga? Perhatikan jawaban Nabi, dan jawaban Nabi itu hujjah. Memang ini mimpi, tapi dikomentari Nabi, maka menjadi hujjah. Kalau sekedar mimpi, tidak bisa jadi hujjah. Tapi kalau mimpinya Nabi, hujjah. Kalau mimpinya orang sekarang tidak bisa dijadikan hujjah. Maka Nabi mengomentari, wahai Tolhah,
Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah yang mati syahid, dia mendapatkan tambahan 1 tahun sholatnya? Betul ya Rasulullah. Mari kita hitung. 1 tahun sholat itu berapa? Sholat yang wajib aja, belum yang ba'diyah, belum yang qobliyah. 365 kali 5, 1825. Insya Allah ya, semua saya memang pintar. 1825. Terus mendapatkan tambahan Ramadan 1 kali. Maka Nabi mengatakan tambahan sholatnya 1 tahun dan tambahan Ramadannya 1 kali, itulah yang menjadikan derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Insya Allah. Panjang umur dalam taat itu karunia. Iri nggak sama orang 70 tahun taat? Iri betul. Nabi menyebutkan waqad atroka bi Ramadan. Bukankah dia mendapatkan tambahan 1 Ramadan? Iya. Tambahan 1 Ramadan plus sholatnya 1 tahun, itulah yang menjadikan dia lebih utama daripada yang mati syahid. Tanpa kita menafikan keutamaan mati syahid. Maka disitulah akhirnya kita paham, tidak main-main. Itulah yang akhirnya menjadikan Imam Ibnu Katsir berkata, ruh di dalam kubur kalau mereka diberikan kesempatan untuk bangkit, bangkitnya pasti milihnya di bulan Ramadan. Yang kedua, kita harus paham amalan Ramadan itu amalan yang besar. Satu-satunya pahala atas ibadah yang tidak pernah diganggu sama Allah itu Ramadan, pahala Ramadan. Bapak kalau sholat, tapi Bapak nyakitin orang, pahala sholatnya Bapak dipakai untuk membalas kezaliman Bapak kepada orang yang Bapak sakiti. Ibu umroh 20 kali, sodakohnya 300 juta, tapi pernah mendolimi orang, sodakohnya ibu dan umrohnya ibu akan dipakai oleh Allah membalas rasa sakit yang pernah ibu timpakan kepada orang. Tapi ada satu ibadah yang tidak pernah diganggu sama Allah dan tidak pernah dikurangi sama Allah untuk dijadikan balasan untuk membalas kezaliman. Apa itu? Pahala yang tidak pernah diganggu oleh Allah dan tidak pernah dikurangi oleh Allah untuk membalas kezaliman itu satu. Pahala Ramadan itu tidak pernah diganggu sama Allah. Kenapa? Saking Allah merasakan kehadiran, saking manusia itu merasakan kehadiran Allah ketika dia puasa. Makanya Allah mencintai Ramadan. Orang tuh, Bapak, orang kalau sholat itu masih bisa riya. Tapi kalau orang Ramadan itu tidak bisa riya. Susah riyanya. Dan kalau dia tidak merasakan kehadiran Allah, tidak bisa dia puasa. Contoh, kita nih misalkan Ramadan 10 hari ke depan, jam 11 siang, terik matahari lagi membakar. Terus kita kumur-kumur, jarak antara air di mulut kita dengan jarak tenggorokan kita tinggal 2 inci. Bisa nggak sekalian kumur-kumur kita teguk 2 cegukan, cegluk gitu, 2. Bisa. Lalu kemudian setelah itu kita muntahkan itu kumurannya. Setelah itu kita ngomong, Masya Allah, haus banget ya, gitu. Bisa. Tapi kenapa orang yang berkumur-kumur tidak mau untuk menelan air itu walaupun dia dalam kondisi sangat kehausan? Dia merasakan kehadiran Allah. Anak-anak kita, kayak anak saya Ja'far Basam ini yang sudah mau masuk puasa wajib. Maka mereka itu punya enggak tempat, 100 tempat untuk membatalkan puasa? Punya. Di kamar mandi, di atas loteng, di dalam lemari es. Gitu. Dia bisa membatalkan puasa. Tapi kenapa anak kita tidak mau membatalkan puasa? Karena dia merasakan kehadiran Allah. Makanya akhirnya itulah amalan besar. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan kepada kita, kalau kamu ingin tahu bedanya amalan besar dengan amalan kecil, salah satu indikator untuk membedakan antara amalan besar dengan amalan kecil itu simpel. Kalau ada amalan masih diceritakan keutamaan pahalanya berapa kali dilipat gandakan, itu amalan yang besar, tapi bukan yang paling besar. Tapi kalau ada amalan yang tidak pernah Allah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan, fix dan confirm, itu pasti amalan agung. Dan di dalam hasanah ibadah, amalan yang tidak pernah diceritakan oleh Allah, balasannya itu cuma 3.
Satu, sabar. Kok sanya panjang Ustaz? Kan sabar. Sabarnya istri sama suami, sabarnya suami sama istri sama, Bu. Di balik istri yang bersabar ada suami yang bersabar. Di balik istri yang meneteskan air mata ada suami yang meraung-raung di dalam mobil. Karena pada dasarnya kita itu sabar dua-duanya, hanya pada versi yang berbeda. Makanya apa perkataan Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya sabar nggak ada batas. Udah itu aja Allah ngomong. 100 kali lipat Allah tidak cerita. 1000 kali lipat Allah tidak cerita. Padahal kalau kita beramal di tanah haram, diceritakan 100.000 kali lipat. Tapi sabar nggak diceritain. Yang kedua, memaafkan orang yang menyakitimu dan kamu tetap tersenyum kepadanya dan berbuat baik kembali kepadanya. Wah, itu gede banget. Makanya Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapapun yang memaafkan dan tetap berbuat baik, pahalanya nanti Allah yang ngatur. Kenapa kok Allah yang ngatur? Allah yang memilikinya. Karena kita tidak akan pernah tahu berapa besarnya orang yang mereka menyakiti lalu mereka memaafkan. Sudah dimaafin. Dan memaafkan ada 3. Afun, sofhun, magfirah. Afun memaafkan tapi masih gerundel. Sofhun memaafkan tapi sudah lapang tapi tidak bisa baik kembali. Yang paling tinggi magfirah, memaafkan, tidak lagi gerundel, tidak ada lagi beban di hati dan tetap berbuat baik kepadanya. Itu namanya magfirah. Amalan yang ketiga, amalan yang paling gede, itu amalan puasa. Makanya Allah mengatakan wasomuli wa nazibihi. Puasa itu untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Dan ketika Allah mengatakan menggantinya langsung, Allah tidak menceritakan berapa kali lipatnya, saking gedenya. Terus yang ketiga, ini merupakan bulan ketika Allah banyak memberikan ampunan. Sempurnanya Allah di dalam sifat maafnya itu sempurna ketika di bulan Ramadan. Makanya zikir kita kalau di bulan Ramadan, la ilaha illallah, enggak. Allahumma sholli ala Muhammad, enggak. Apa zikir kita kalau di bulan Ramadan sebagaimana yang diceritakan Nabi kepada Ibunda Aisyah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampunan. Kita tidak pernah mendapatkan remisi besar-besaran kecuali di bulan Ramadan karena tidak ada bulan yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari ancaman api neraka kecuali di bulan Ramadan. Makanya kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Karena 2. 1, kenapa amalan puasa dinamakan Ramadan? Karena matahari dijadikan lebih terik di bulan Ramadan. Makanya diambil dari kata romdo. Romdo itu terik dan panas. Makanya nanti ibu-ibu dan bapak kalau pas panas-panas gitu ngomong sok bahasa Arab, ini romdok banget ya gitu, Masya Allah. Itu artinya terik dan panas. Ya, makanya dijadikan matahari menguji kita. Makanya kalau kita puasa sunnah tidak sahur, kuat atau tidak kuat? Kuat. Biasa atau tidak? Biasa. Coba kalau Ramadan kita tidak sahur, kerasa atau tidak? Kerasa. Ngelihat kan ibu itu sudah kayak ngelihat rendang. Apalagi kalau ngelihat gelas gitu, ngembun, aduh itu Masya Allah. Karena memang matahari itu dijadikan lebih terik. Yang kedua, kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Karena Allah banyak membakar dosanya manusia. Ibu dapetin Allah sudah sempurna dengan sifat maafnya. Itu jauh lebih gede sifat maafnya Allah di bulan Ramadan. Kita sudah mendapatkan sifat Ghafur, Ghaffar, dan afunnya Allah itu lebih gede lagi ketika itu di bulan Ramadan. Makanya itulah merupakan bulan untuk menebus setiap amal kita supaya dihapuskan oleh Allah. Sekarang, kita ketika sudah paham amalan Ramadan sebesar itu, yang ingin saya sampaikan, bagaimanapun amalan Ramadan itu amalan dohir. Dan amalan dohir itu membutuhkan amalan hati. Karena amalan dohir tanpa amalan hati tidak bermakna dan akan menjadi yang sia-sia. Ibu jihad, ibu menuntut ilmu, ibu sedekah. Tapi
tidak ada amalan hati yang bernama keikhlasan, maka sesungguhnya amalan zahir kita menjadi musnah. Sama dengan Ramadan. Ramadan itu rusaknya bukan karena kita batal. Bukan karena kita muka itu batal. Tapi sesungguhnya Ramadan itu terkadang musnah, sirna, sia-sia di balik Ramadan yang kita jalankan. Karena terkadang kita berantakan di dalam amalan hati. Kadang-kadang amalan dohir itu biasa, tapi menjadi istimewa karena terbantu dengan amalan hati. Kita nuntut ilmu, amalan dohir. Kita berdakwah, amalan dohir. Kita jihad, amalan dohir. Kita sedekah, amalan dohir. Kita taklim, itu amalan dohir. Dan itu membutuhkan amalan hati. Amalan hatinya apa? Ikhlas. Itu amalan hati, salah satunya. Maka setiap amalan dohir ketika terbantu dengan amalan hati, amalan dohir itu menjadi tinggi, melesat dan menjadi kemuliaan bagi kita. Tapi maaf, amalan dohir tanpa amalan hati berantakan, sia-sia. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, yang menjadikan kita harus ngerti kenapa para sahabat amalan mereka itu kuantitasnya lebih banyak kita. Tapi kenapa kedudukan mereka tidak pernah bisa kita kalahkan? Karena sesungguhnya para sahabat itu mereka kualitasnya itu karena hati mereka yang baik. Makanya kita mendapatkan di sini ada next. Ada yang anuin hati. Lutfan. Ya. Gedein sekalian. Makanya kita mendapati bahwasanya amalan hati tanpa amalan dohir ini kok gelap ya di sini ya. Oh, salah ini berarti. Makanya amalan dohir tanpa amalan hati itu menjadi musnah. Makanya saya ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah, ada satu dialog antara Sufyan bin Dinar dengan Abu Bashir. Tahu Abu Bashir? Abu Bashir itu merupakan muridnya Ali bin Abi Thalib. Sufyan bin Dinar itu pernah mengatakan kepada Abu Bashir, kenapa ya amalan para sahabat itu sedikit, tapi pahala mereka itu berlimpah dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah? Perhatikan jawaban dari Abu Bashir, muridnya Ali bin Abi Thalib. Mereka amalannya sedikit, tetapi pahalanya besar, disebabkan satu kondisi. Li salamati sudurihim. Karena hati mereka itu bersih. Mereka orang yang luar biasa dalam ikhlas, sempurna dalam tawakal, tulus dalam mencintai, sempurna di dalam memaafkan, dan sederet seluruh amalnya. Itulah kenapa amalan para sahabat itu dibandingkan kita, banyakkan kita. Saya ambilkan salah satu contoh. Salah satu contoh sahabat itu namanya Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Ansar. Masuk Islam umur 30 tahun. Meninggal dunia umur 38 tahun. Tapi walaupun cuma 8 tahun masuk Islam, ketika meninggal dunia, mengguncangkan arsy-Nya Allah. Mengguncangkan arsy-Nya Allah. Kenapa dia hanya 8 tahun? Berarti Ramadannya kemungkinan 7 kali. Sholatnya berarti 1825 kali 7. Dibandingkan kita secara kuantitas, banyakin kita. Wong saya saja dari semenjak umur 12 tahun sudah sholat wajib. Tapi apakah kuantitas kita yang lebih banyak menjadikan kualitas kita lebih utama dibandingkan sahabat? Ngimpi, nggak bisa kita ngelampauin para sahabat. Kenapa para sahabat itu amal mereka secara kuantitas lebih pendek dibandingkan kita, tapi mereka amalnya itu lebih tinggi dan tidak mampu terjangkau oleh kita. Karena hati mereka itu bersih. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Lutfan sebelumnya yang ini. Makanya inilah yang menjadikan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Karena kita akan menjelang Ramadan bukan hanya dipersiapkan tarawehnya. Karena Ramadan bukan hanya sekedar taraweh. Ramadan bukan hanya sekedar iktikaf. Dan Ramadan bukan hanya sekedar ketika kita tilawah. Ada perkara yang harus kita rapikan sebelum Ramadan itu datang. Dan pertama kali yang harus kita rapikan itu kondisi hati kita. Sekalinya Ramadan yang kita jalani, ada ibadah hati yang tidak rapi dan ketika berantakan,
berantakannya hati itu menjadi sebab berantakannya Ramadan kita di hadapan Allah. Lah inilah yang menjadikan kita harus paham apa yang harus kita persiapkan supaya Ramadan kita bisa maksimal dengan Ramadannya hati kita. Maka beberapa ulama di dalam Tazkiyatun Nufus mereka mengatakan ada 8 amalan hati yang harus kita jaga ketika menjelang Ramadan dan ketika kita berada di dalam Ramadan. Yang pertama, jagalah Ramadan kita dengan keikhlasan. Arti ikhlas itu sederhana. Ikhlas itu bersihnya hati dari 2 noda. 2 noda itu apa? Kecintaan karena dunia dan kecintaan karena tepuk tangan manusia. Kalau hati kita selamat dari tujuan duniawi dan tujuan pujian manusia, berarti hati kita ikhlas. Makanya Allah memisalkan dan mengibaratkan keikhlasan itu sebagaimana air susu. Lutfan, next. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi labanan min baini farsin wa daman labanan sa'igan lisyaribin. Makanya Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya keutamaan ikhlas itu kayak air susu. Ibu dan bapak tahu air susu di dalam perutnya sapi. Di dalam perutnya sapi itu ada 3 barang. Ada susu, ada darah, ada kotoran sapi. Tapi pernah nggak orang ketika memerah susu, susunya keluar bercampur dengan tahinya sapi? Tidak ada. Pernah nggak orang memerah susu, yang keluar itu susu bersama dengan darahnya sapi? Enggak. Susu keluar murni, makanya dinamakan susu murni. Karena tidak ada darahnya dan tidak ada kotorannya. Next, Lutfan. Maka sesungguhnya pun sama. Sesungguhnya keikhlasan itu, ini operatornya harus didaurah lagi nih. Nah, nggak usah ngeliat ini. Maka sesungguhnya disinilah kita akhirnya paham. Ibadah Ramadan kita, selain kita mempersiapkan berapa kali kita tilawah, berapa kali kita nanti untuk iktikaf, pastikan hati kita itu memiliki keikhlasan. Dan keikhlasan itu 2. Pastikan tujuan kita bukan dunia ketika menjalani Ramadan, dan pastikan Ramadan kita tidak untuk mendapatkan pujian manusia. Maaf ya Bu, Bapak, sebagian orang itu rezekinya dibuat lebih di bulan Ramadan. Pedagang UMKM, tukang sopir antar kota, gaji THR, semuanya itu ada di bulan Ramadan. Hatta rezekinya para ustadz juga kalau di bulan Ramadan nambah. Ya boleh kan, enggak apa-apa. Tapi dengan adanya Ramadan, jangan sampai kita senang menyambut Ramadan itu karena profitnya yang besar. Tapi betul-betul kita menyambut Ramadan karena kita tahu bahwasanya Ramadan itu tak ternilai harganya di sisi Allah. Maka bersihkanlah kecintaan kita kepada Ramadan dari unsur duniawi. Karena sesungguhnya kalau ada di antara kita menyambut Ramadan, karena yang kita ingat itu adalah mudiknya, ataupun yang kita ingat adalah bagaimana dagangan kita laku keras ketika di bulan Ramadan, anak khawatir itu sebagaimana susu yang tidak lagi murni ketika tercampur darah dan kotoran. Makanya di dalam surat An-Nahl 66 tadi kita membaca, di dalam perutnya sapi ada susu yang terletak di antara darah dan kotoran. Yang kedua, supaya kita ikhlas, ini masih poin 1, supaya kita ikhlas pastikan bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan itu betul-betul bukan untuk pujian manusia. Ustadz, gimana ya menjadikan amal ibadah kita bukan untuk pujian manusia? Simple. Kalau amalan kita, amalan saya, amalan bapak, amalan ibu, yang kita rahasiakan dan kita sembunyikan itu lebih banyak daripada amal yang dilihat sama orang. Kalau amal yang kita rahasiakan dan kita sembunyikan lebih banyak daripada amal yang terlihat di mata manusia, berarti kita sudah mulai memiliki sifat keikhlasan. Allah itu paling senang amal dirahasiakan.
Allah itu senang kalau amal itu tidak bersifat pasaran yang dilihat dan diketahui banyak orang. Semakin sedikit orang yang tahu amalan kita, semakin gede. Makanya private living itu merupakan konsep dasar dalam kehidupan sunnah. Tutup, amal ibadah itu tutup. Uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika. Tutupi amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutupi amal keburukanmu dan aib kamu. Ya, jadi kalau kita sedekah tutup. Makanya dulu semangatnya para ulama itu nutupin. Sampai kepada suami istri pun mereka saling menutupin. Kalau kita mampu. Kayak Dawud bin Hindun. Puasa sunnah 40 tahun. Istrinya tidak tahu. Gimana kok sampai tidak tahu? Beliau kalau pagi pergi membawa bekal dari rumahnya. Karena beliau punya lapak di pasar. Nanti sebelum masuk pasar dikasih ke fakir miskin. Dia jualan. Sore dia membeli makanan. Dibawa pulang ke rumah. Orang yang di rumah tidak ada yang menyangka kalau dia puasa sunnah. Baru ketahuan setelah meninggal dunia fakir miskin di depan pasar berceloteh. Semenjak Dawud meninggal tidak ada lagi yang memberikan kami makanan. Akhirnya ditelisik dan ketahuan kalau dia puasa. Masya Allah, 40 tahun. Makanya pernah nggak kita mendapatkan hadis Nabi membagi-bagikan sedekah? Tidak ada, cari hadis Nabi. Nabi datang ke rumah-rumah membagi-bagikan, nggak ada. Hadis-hadis sedekahnya Nabi itu sedikit sekali. Paling-paling tentang sorban yang pernah ditarik sama Arab Badui dikasihkan oleh Nabi. Tapi hadis detail ketika Nabi membagi-bagikan sedekah tidak ada. Nabi merahasiakan. Padahal Nabi itu pemilik 1/5 perbendaharaan negara. Itu 1/5 miliknya Nabi. Nabi itu triliuner. Tapi yang luar biasa, caranya Nabi bagi itu tidak ada sahabat yang sadar. Makanya Masya Allah. Makanya kalau kita yang sudah paham dan sudah ngaji di sini, mari kita sembunyikan. Hati kita ini kayak gelas kaca yang mudah pecah berantakan ketika mendapatkan pujian dan sambutan. Makanya kalau muji orang, jangan di depannya. Muji orang itu nanti di belakangnya. Makanya saya kalau muji dia, di belakang beliau. Ngantuk dia ya. Kita ini mudah pecah. Coba saya ambilkan contoh dan sering saya jadikan contoh terus-terusan. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu puasa sunnah, yang paling susah apa? Jaga niat, bukan makannya. Ini tidak general ya, tapi biasanya kita ngerasakannya itu. Ketika yang lain makan, kita tidak pengen makan. Kalau puasa, kita pengen ditanya. Ustaz, tongkolnya nggak dimakan. Saya puasa. Ketika kita jawab puasa, seneng. Orang akhirnya tahu puasa. Ketika pada satu waktu yang lain pada makan, tidak ada satupun yang nanya ke kita. Nggak makan, nggak ada yang nanya. Sedih. Kenapa nggak ada orang yang nanya? Kalau orang nggak nanya, berarti tidak tahu kalau saya puasa. Ini bukan berarti nanti kita bohong ketika ditanya puasa. Nggak, tetap jujur harus ngomong puasa. Tapi saya sampaikan itu bahwasanya betapa beratnya kita untuk menjaga niat. Makanya kalau ada amal yang masih disembunyikan di dalam bulan Ramadan, sembunyikan. Gak usah nulis juz 26. Nggak usah. Iktikaf. Khusyuknya dihadirkan para malaikat. Allah, tidak usah. Atau kadang-kadang kita itu pura-pura nanya gini. Tadi malam itu kelihatannya Lailatul Qadar ya. Alhamdulillah tadi malam saya tidak tidur. Allah, tidak usah. Tidak usah. Lebih baik kamu disangka nggak dapat tapi dapat daripada kamu disangka dapat tapi Jadi kalau kita mampu menyembunyikan, sembunyikan. Kenapa? Ramadannya hati itu dengan menyembunyikan amal. Tapi saya ingatkan, ini masih nomor 1. Kalaupun nanti kita mendapati ada saudara kita yang terkadang dia masih memasang status amalnya, jangan langsung dikomentari dengan kata-kata ria. Tapi doakan saja, karena kita tidak bisa menghakimi orang ria atau tidak ria. Contoh, hari pertama,
Tiba-tiba, hari pertama tiba-tiba langsung pasang status. Ada yang pasang status @juz 28. Cepet amat. Maka kalau ada yang kayak gitu, doakan amin. Karena bisa jadi ada teman-teman kita yang terkadang masih pasang status @i'tikaf. Mungkin dia sedang menasihati dan sedang memberikan message kepada suaminya supaya suaminya itu i'tikaf. Kita tidak pernah tahu bagaimana nasibnya hatinya orang. Kalau kita sembunyikan, tapi cara kita nyikapin orang harus yang terbaik. Salah memvonis, salah berprasangka itu lebih baik daripada salah memvonis. Saya sangka dia ikhlas tapi ternyata tidak ikhlas. Anda dapat pahala. Daripada saya katakan dia tidak ikhlas tapi justru ikhlas. Saya yang dosa besar. Kita ini kadang-kadang mentang-mentang sudah ngaji suka mengevaluasi hati dan keikhlasan orang. Bambang 5 juta, riya. Mustafa 2 juta, riya. Hambanya Allah 50.000, itu ikhlas. Itu saya. Nggak usah gitu. Makanya maaf, saya kurang setuju kalau misalkan kita mendapati, maaf ada orang yang terkadang dia foto-foto di depan Ka'bah. Foto-foto di depan Ka'bah. Saya walaupun nggak pernah melakukan itu, nggak mau melakukan itu, tapi saya tidak mau berprasangka kalau yang melakukan itu pasti riya. Bisa jadi dia foto-foto di depan Ka'bah karena dia untuk umroh itu mengerahkan tabungan dia selama 6 tahun. Beda mungkin dengan saya yang setahun itu umroh bisa 4 kali. Bukan. Mari kita akhiri kajian kita. Ya kepleset. Artinya ini murid macam apa ini? Kita itu kan tidak tahu hubungan orang. Saya dulu ketika pas tawaf, ada bapak-bapak yang ngelihat ada yang sedang foto-foto di depan. Terus dia ngomong, saya tuh pernah dapat video kayak gitu tuh nggak boleh ya Ustaz. Pak, nggak boleh lah kita itu berprasangka buruk. Bisa jadi nggak kayak bapak. Bapak mungkin bisa kapanpun umroh. Tapi bagi dia, mungkin bisa jadi dia umroh itu harus jual separuh rumahnya, Pak. Sehingga rumahnya cuma kamar sama dapur. Karena bagian tamunya sudah dijual. Kita itu tidak pernah tahu. Makanya jangan suka kita untuk ketika kita semangat menyembunyikan amal. Semangat menyembunyikan amalmu jangan diiringi dengan semangat untuk memvonis niatnya hati orang. Nanti tiba-tiba pas Ramadan, bagi yang masih suka baca status orang itu loh, saya ingatkan itu. Nanti kalau pas kita Ramadan tiba-tiba ada yang pasang status, nikmatnya hati, terasa hangat disentuh malaikat di majelis ilmu di bulan Ramadan. Nggak usah, nggak usah gitu. Tapi yang kita lakukan itu, amin. Kalau kamu nggak bisa ngaminkan status, nggak usah baca status orang. Ngapain kamu baca status orang akhirnya jatuhnya juga dosa? Janganlah, jangan. Kita tidak pernah diperintahkan untuk menghakimi hatinya orang. Pernah terjadi duel antara Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini putranya Zaid dengan Ummu Aiman. Termasuk salah satu sahabat yang dicintai Nabi. Dulu para sahabat kalau ingin menyampaikan hajat itu melalui Usama. Karena mereka sungkan ngomong langsung dengan Nabi. Usama bin Zaid itu duel. Terus yang satu kalah, gitu jatuh. Pedangnya terlempar, Usama di atasnya. Ketika Usama itu mau membunuh, karena dia sudah kalah, tiba-tiba orang itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usama sempat berhenti. Terus diangkat lagi, tetap dibunuh. Tersebar kabar, Usama membunuh orang yang bersyahadat. Usama disidang oleh Nabi. Padahal ini sahabat kesayangan Nabi. Kenapa membunuh orang yang telah bersyahadat? Perhatikan jawaban Usama. Ya Rasulullah, kalau dia mau syahadat dari awal, syahadatnya itu hillah, syahadat itu tipu muslihat. Dia syahadatnya itu sudah kelempar pedangnya, sudah jatuh, sudah tidak punya daya upaya apapun, baru syahadat. Itu pengen nyari selamat. Kira-kira logika kita berpihak kemana? Keterangan Usama atau tidak? Iya, secara logika, keimanan, apa yang dikatakan Usama itu tidak salah. Tapi lihat, apakah Nabi berpihak kepada Usama? Tidak. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi bersabda dengan satu pertanyaan.
yang tidak bisa dijawab sama Usama. Atashuqa sadrahu ya Usama? Apakah kamu bedah dadanya dan kamu tahu niat hatinya? Tidak tahu ya, tidak ya Rasulullah. Dibebankan pembayaran 100 ekor unta kepada Usama untuk membayar diat pembunuhan tidak sengaja. Itulah Nabi. Pernah nggak Nabi mengatakan tidak ikhlas? Tidak bisa. Ada kadang-kadang satu ustadz di YouTube ngomong, oh ini ya ciri-ciri dai tidak ikhlas. Kok bisa kita nilai orang tidak ikhlas? Inilah ciri penuntut ilmu orang tidak ikhlas. Kok kita tahu? Tidak pernah tahu kita. Yang bisa kita lakukan, nahkumu bidawahiriha, menghukumi orang secara dohirnya. Maka itu yang pertama. Paham di sini? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika nanti pada waktu bulan Ramadan? Yang kedua, tolong nanti kalau sudah memasuki Ramadan, merendahkan diri kita. Jangan sampai menjadi ujub dengan pencapaian amal yang telah kita kerjakan dan amal yang telah kita lakukan. Kadang-kadang setan ketika menggagalkan kita, ketika setan gagal untuk menggagalkan kita untuk tidak puasa, setan membiarkan kita beribadah. Setan membiarkan kita berbuat taat. Hawa nafsu membiarkan kita melakukan itu, tapi akhirnya hawa nafsu itu menjadikan kita merasa ujub dengan amal yang kita kerjakan. Ingat Bapak dan Ibu, Imam Ibnu Qayyim berkata, rahmatnya Allah tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi, tapi rahmatnya Allah itu menyapa ke tempat yang rendah dan tempat yang membumi. Rusaknya amal ibadah seseorang itu karena merasa ujub. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah khatam 3 kali, sudah, lihat orang lain tetap lebih baik daripada kita. Karena terkadang nanti ketika bulan Ramadan, kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang menguji hati kita. Kita pulang nih dari tarawih 9:30, capek. Karena imamnya membaca 1 juz. Baru pulang 9:30, tetangga kita baru pulang dari kantor. Kadang-kadang kita di dalam hati, Ramadan masih nyari dunia. Astagfirullah. Nyari sayapnya dunia, skor nyamuk sampai kapan? Pak. Tapi kita senyum, Pak, baru pulang dari kantor. Jangan. Terkadang kita nanti kalau iktikaf, jangan sampai kita merendahkan orang yang tidak iktikaf. Karena sesungguhnya apa? Orang itu semakin merendah dan tawadhu, itu semakin berkumpul rahmatnya Allah. Kita tidak pernah tahu tentang udzur orang lain. Kalau kita tidak pernah tahu tentang udzur orang lain, berikan kepada kita bahwasanya kita itu lebih buruk daripada dia, daripada kita memandang diri kita lebih baik. Ada orang yang terkadang tidak mampu tarawih karena punya kewajiban yang tidak pernah kita tahu. Ada orang yang terkadang dia itu tidak mampu itikaf karena sedang membayarkan utang ibunya ketika terkena pinjol. Ada orang yang terkadang tidak mampu untuk mereka tarawih karena sedang menutupi kebutuhan bapaknya ketika sakit dan dia itu hanyalah tukang ojek. Kan kita tidak pernah tahu. Jangan merasa tinggi. Kalaupun kita tersemangatkan ketika tadi sudah membahas betapa luar biasanya Ramadan, kita semangat, tetap lihatlah orang lain itu lebih baik daripada kita. Ini saya sampaikan kisah nyata. Saya 2 tahun lalu akan ngisi acara di Cibubur. Qadarullah macet berat. Akhirnya tim saya ngomong, Ustadz turun ya naik ojek. Nggak kekejar kalau naik mobil. Oke, nggak apa-apa. Saya turun. Baru naik ojek, tukang ojeknya langsung nanya saya, Ustadz ya? Karena saya pakai gamis dan peci. Iya Pak, insya Allah Ustadz. Naiklah saya ke ojeknya. Naik ojeknya dia senang. Dia tanya, Ustadz boleh nanya? Ganggu nggak kalau saya nanya? Nggak apa-apa Pak. Mau nanya apa? Gini Ustadz, perhatikan. Saya itu kalau ngojek di bulan Ramadan keluarnya jam 2. Kalau dari pagi saya nggak kuat. Lah saya itu kalau sampai maghrib dan menjelang isya biasanya baru dapat 50.000. Masya Allah ya. Dan itu nggak cukup. Kecukupan bagi keluarga saya supaya besok tidak utang, saya minimal harus bawa 75.000 baru cukup, besok tidak utang.
Cuma kalau saya sholat maghrib, kemudian saya jalan lagi, ada sholat isya, saya sholat. Kalau saya lanjutkan dengan taraweh, saya taraweh duluan, maka saya nanti baru pulang membawa 75.000 biasanya jam setengah 11, jam 11. Dan saya keletihan sekali Ustadz. Dan saya sudah tidak kuat karena saya sudah tua. Pertanyaan saya, boleh nggak Ustadz saya kalau sholat maghrib tetap di masjid ketika saya lewat di pinggir jalan, isyaknya juga di masjid, tapi tarawehnya saya langsung cabut, saya melanjutkan ngojek karena biasanya habis isya agak banyak penumpangnya. Jam 9 kalau sudah membawa 75.000 saya pulang. Jam 9 saya pulang, saya mandi, saya taraweh bersama istri saya ketika dia belum tidur. Pertanyaannya Ustadz, hampir saya tuh sering sekali tarawehnya di rumah. Dosakah saya? Karena saya lagi berikhtiar mencari rezeki. Masya Allah, 75.000 yang di kantong kita mungkin terasa kecil di mata sebagian orang. 75.000 itu hidupnya satu hari. Saya di belakangnya itu pengen nangis. Saya usap-usap punggungnya gitu. Saya pengen peluk dari belakang. Tapi kan saya khawatir. Nanti saya disangkanya LGBT. Saya usap-usap itu punggungnya. Saya bilang, enggak apa-apa Pak. Tapi selama Bapak nanti kalau dapat uang, misalkan sudah 75.000, Bapak langsung pulang, dia langsung jawab, iya Ustadz. Kadang-kadang saya tuh maghrib dapat 100 karena ada beberapa penumpang yang ngasih saya bonus. Kadang ada yang ngasih saya 50, ada yang ngasih 100. Kalau saya sudah dapat cukup, saya langsung pulang. Tarawehnya di rumah, tarawehnya di musola kampung. Tapi kan itu tidak tiap hari, Masya Allah. Apa yang kita ambil pelajaran? Kita ini tidak pernah tahu kesulitan orang lain. Manusia itu kayak kotak. Apa yang terlihat di luar itu tidak menggambarkan apa yang ada di dalam. Kita tidak pernah tahu penderitaan orang. Jangan suka mengukur ukuran ketaatanmu dengan ukuran ketaatan sepatumu. Tidak sama. Itulah kenapa saya itu kalau sama pengamen, saya masih tetap kasih pengamen. Walaupun saya berpendapat bahwasanya musik itu haram. Tapi kenapa saya tetap ngasih ke pengamen? Ada 3. 1, saya tidak mau mengukur ukuran ilmunya pengamen dengan ukuran ilmunya saya. Ada orang yang kadang-kadang lihat pengamen itu kayak melihat orang yang bermaksiat dosa besar. Jangan suka mengukur ukuran orang dengan ukuran yang apa yang kamu pahami. Yang kedua, kenapa saya tetap ngasih pengamen? Kadang-kadang saya merasa bahwasanya bisa jadi pengamen itu pilihan yang paling terakhir yang pernah sampai ke dia. Dia pernah ditawarin jadi mucikari, dia pernah ditawarin jadi homo, pernah ditawarin jadi pembegal, mungkin ditawarin jadi pencuri. Yang dia pilih yang paling ringan menurut dia. Dan yang ketiga, kenapa saya masih suka ngasih kepada pengamen? Karena saya berharap itu berkah untuknya, karena saya tahu harta itu halal dari saya. Itulah yang kita harus miliki. Semangatnya Ramadan harus hatinya merendah, tawadhu. Jadi nanti kalau ibu dan bapak sudah 5 kali khatam, sudah. Jangan seakan-akan merasa bahwasanya 8 pintu surga sudah di genggaman dan di kantong. Jalannya sudah begini-begini. Janganlah. Cukup antara kita saja. Dan itu yang akan menjadikan kita memahami. Merendahkan hati dengan amalan kita itu penting. Supaya kita mendapatkan keutamaan. Sudah ada, insyaAllah. Nomor 2. Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibaca sendiri aja. Supaya Allah merahmati kita. Dan Masya Allah ya, sudah dan tanpa terasa. Inilah pembahasan kita. Ibu dan Bapak, saya tutup ya. Mari kita berdoa. Semoga doa ini berkaitan tentang hajat kita sebelum Ramadan. Supaya kalaupun nanti ajal kita menjadikan kita tidak berjumpa dengan Ramadan, kita telah sempurna pahala kita di bulan Ramadan karena niat sudah kita panjatkan. Mari kita membaca doanya Yahya bin Katsir. Allahumma salimni
ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doa ini terus sampai akhir Ramadan. Yang kedua saya tambahkan sedikit, jadilah pencuri di bulan Ramadan. Jadi pencuri itu gimana Ustadz? Antum memberikan makanan berbuka, orang yang solih ketika berbuka puasa, antum mengambil pahalanya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun di sisi Allah. Kalau misalkan nanti kita memberikan makanan berbuka puasa di pesantren misalkan. Saya tuh tahu betul banyak pesantren yang terbatas. Kita tanya ustadznya, berapa harga menu buka puasa? 20.000. 20.000 kali 30.000, 600.000. Kasihkan 600.000. Berarti kita sudah mengumpulkan 2 Ramadan. Ramadan dia dan Ramadan kita ambil. Kalau kita punya 6 juta, 11 Ramadan. 10 Ramadan yang kita berikan makanan berbuka plus Ramadan kita. Kalau kita memberikan makanan misalkan 60 juta, 100 Ramadan plus Ramadan yang kita 101. Tanpa mengurangi pahala 100 orang yang kita ambil pahalanya. Pencuri yang diridhai oleh Allah itu hanya pencuri di bulan Ramadan. Saya pernah menemukan seorang jamaah memberikan makanan berbuka selama Ramadan. 1.000 santri. Totalnya 400 juta di bulan Ramadan. Dia membayarkan 1.000 santri di bulan Ramadan. Cashnya dari pondok nggak dipakai. Memakai uangnya beliau 400 juta. Dia ngumpulkan 1.000 Ramadan plus 1. Saya tuh kalau ngeliatin beliau sampai hari ini, saya kayak ngeliatin beliau itu diikutin 1.000 Ramadan kemana-mana. Padahal mungkin nggak kita bisa melewati 1.000 Ramadan. Tidak mungkin. Harus hidup 1.000 tahun. Siapa yang hidup 1.000 tahun? Makanya akhirnya jadilah pencuri di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya yang paling utama memberikan makanan berbuka di pondok pesantren. Itu masih banyak yang terbatas. Saya ini praktisi anak pondok 4 tahun. Saya 4 tahun di pondok, 4 tahun fakultas sastra, 4 tahun fakultas syariah. Maka sesungguhnya di pondok itu Masya Allah masih banyak yang terbatas. Makanya kami dulu di pondok itu ada namanya makanan itu tempe silet. Tahu tempe silet? Dinamakan silet itu karena tipisnya. Dan kalau dimakan melukai tenggorokan kami. Dan kita tahu Ramadan itu santri itu baca Quran itu berlomba-lomba. Kita sebulan 4-4an itu menghatamkan sekali. Kalau di santri 3 hari sekali hatam itu banyak santri. Kalau ibu dan bapak sesekali nanti saya ajak ke pondok gitu ya. Kalau kita masuk di bulan Ramadan itu kayak tawon, kayak sarang tawon mereka. Kenapa? Semuanya berlomba-lomba membaca Quran. Apakah kita tidak ingin menjadi pencuri amalnya tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa? Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah berkumandang dan saya persilahkan Uta untuk bersiap-siap. Saya serahkan kembali kepada MC kita.